Yang manis sebenarnya yang paling enak kan. Para donat labu ini tolong jangan ada peperangan ya, karena ini skor packagingnya aku kasih rating dari 1 sampai 5. 1. Gue bingung pumpkinnya kemana gitu ya. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Kita hari ini bakalan nge-review lagi. Seru banget, kita hari ini mau nge-review donat labu. Karena bener sumpah lagi ada peperangan donat labu, seru banget. Jadi aku ikut penasaran ya. Salah satu penjual donat labu intinya berseteru lah, merasa yang satu lebih enak, ini yang lebih enak. Terus ternyata di tengah-tengah itu muncul juga yang udah jualan 20 tahun donat labunya. Terus keluar juga donat labu, rekomendasi artis katanya lebih enak. Terus keluar lagi nih donat labu merek Jepang yang antrinya sampai berhari-hari. Jadi udah dibanding pusing yang manis sebenarnya yang paling enak kan. Kita akan blind test guys. Cuman karena katanya di 3 brand itu mereka bentuknya sama. Jadi bisa nih kita blind test. Sedangkan 2 brand lainnya mereka tuh jualannya toppingnya unik-unik gitu. Jadi pastinya akan kata berbeda. Makanya yang 2 itu kita akan reviewnya terakhir aja. Kita akan battlein yang 3 dulu. Honest review. Kenapa? Karena kalau nggak honest review nanti dibilangnya aku bias ya. Nanti pertama reviewnya review rasa sama review harga. Baru nanti kita akan lihat packagingnya setelah kita tahu rasanya. Oke, I'm so excited. Sebelumnya subscribe dulu to this channel biar aku tambah semangat terus ngupload. Kalau kalian suka ngeliat video-video aku, jangan lupa untuk subscribe. Jadi aku semangat terus ngupload buat kalian. Oke, sekarang langsung aja kita mulai review blind test donat labunya. Gimana nggak perang, bentuknya sama semua begini. Ada beberapa katanya jualan di daerah yang sama. Sumpah ini bener-bener mirip banget. Dan ingat ya, review seperti ini balik lagi ke selera masing-masing. Aku cuman review yang review di dunia ini, bukan aku doang. Orang review, bahkan aku kalau ngasih review itu aku ngasih masukan buat teknik gorengnya gitu loh. Bukan buat niat menjatuhkan. Intinya review ini untuk menemukan donat labu yang paling enak versi aku dan yang untuk kalian yang satu selera sama aku. Oke, langsung aja sekarang kita review donat labu dari yang nomor 1 dulu. Sebenarnya kalau secara blind test mata aku ngeliat bentukan ya, sebenarnya nomor 1 ini yang paling bagus sih. Dilihat dari kekokohan adonannya, whiteringnya, terus dari toppingannya paling melimpah. Apalagi yang donat mesesnya, tuh dia pakai mesesnya aja tuh yang panjang-panjang coklat yang kelihatan premium. Nah, kita akan cobain dulu dari yang donat labu pakai gula halus. Kita belah ya. Ini semua masih fresh. Dia tipikalnya lumayan bukan yang fluffy banget, tapi juga bukan yang padet gitu. Karena kalau donat pumpkin yang beneran enak biasanya tuh bener-bener kerasa banget ada rasa pumpkinnya. Kalau untuk chewy, ini udah chewy sih adonannya. Jadi dia kayak lembut, kenyal-kenyal. Bukan tipikal donat kempos. Nggak kayak donat kampung banget juga. Kalau donat kampung kan lebih kepadat. Kalau dia tuh chewy gitu. Jadi kayak pakai tepung protein tinggi yang merek mahal. Memang aroma pumpkinnya aku nggak terlalu nyium sih. Kita mau cobain dulu yang mesesnya. Karena kita mau lihat kualitas meses sama krimnya ya. Tuh, mesesnya dia pakainya cantik ya. Mesesnya tuh kualitasnya bagus. Aku tau banget kalau meses yang kualitasnya jelek, biasanya warnanya nggak gini dan nggak sepanjang-panjang dan lebar gini. Krim putihnya dia nggak neko-neko, bener-bener kayak cuman butter krim putih aja, manis, light gitu. Bukan yang tiba-tiba pakai butter gula halus ya. Jadi rasanya tuh kayak krim putih. Aku tuh sukanya yang butter krim yang kayak ada rasa gurih-gurih asin, terus wangi susu, terus nanti dikasih meses. Aduh, itu aku paling suka banget. Perlu kita acungin jempol karena dia beneran pakai kualitas mesesnya yang mahal. Terakhir yang keju, kita cobain. Dia kejunya melimpah banget, paling banyak di antara semua sih dia. Terus marutnya juga tipikal marut yang kecil-kecil tipis tapi merata. Overall menurut aku, 1, adonan donatnya chewy dan enak. Cuman kekurangannya cuma 1, yaitu wangi pumpkinnya nggak terlalu strong. Kalau kalian suka donat pumpkin yang ada wangi pumpkinnya, ini enggak. Tapi adonannya bener-bener perfectly cooked. Toppingnya mantuliti to the max banyak. Lanjut ke nomor 2. Nah, ini kalau dari size udah jelas size-nya jauh lebih kecil ya dari yang nomor 1. Bisa kelihatan ini udah digigit aja tuh. Ini bisa ditaruh di atasnya ini. Kita cobain dari yang biasanya dulu. Nah, tapi kalau ini teksturnya lebih empuk. Kita cobain bismillah, semoga wangi pumpkin ya. Beda banget. Jadi untuk yang ini teksturnya tuh chewy sama padat. Tapi kalau yang ini tuh lebih kayak empuk dan kopong. Kita cobain coklatnya ya. Siapa tahu dia krimnya lebih enak daripada yang ini. Kalau dari size meses, ini meses yang ini kayaknya lebih high quality dibanding yang ini. Karena ini mesesnya tuh potongannya lebih kayak cepet hancur dan kecil-kecil pendek gitu.
Untuk krimnya mirip banget bahkan sama ini, kayak gak ada bedanya guys. Ini yang pertama dengan segala banyaknya toppingnya itu. Yang kedua bener-bener cuman gini doang tuh, udah kayak agak dikit gitu. Tapi dia memang lebih empuk, aku catat ya, dia lebih empuk. Jadi kalau yang meses enakan ini. Tapi kalau yang keju, menurut aku lebih enakan yang ini. Krim putihnya dia lebih manis. Jadi pas dikasih keju lebih balance. Kalau dia kan krimnya lebih plain, makanya lebih enak pasti coklat. Kalau kalian sukanya donat yang chewy, kalian akan lebih suka ini. Tapi kalau kalian suka donat yang fluffy, empuk, kalian bakal lebih suka yang ini. Oke, sekarang kita cobain yang ketiga sebelum kita kasih rating masing-masing donatnya. Terakhir, yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini kayak dia nggak jualan yang versi gula halus, tapi nggak apa-apa. Kita tetap bisa review yang meses sama kejunya. Nah, yang ini teksturnya lebih padat. Jadi dia di luarnya memang agak kelihatannya kayak kaku gitu ya. Tapi ternyata dalamnya tuh kopong dan fluffy loh. Mirip banget sama tekstur adonan donat sourdough. Aku cuma nebak doang ya, belum tentu bener ya. Tapi sepengalaman aku, kalau donat yang banyak serat-seratnya kayak gini, berarti dia penggunaan protein sedangnya tuh ada. Kalau misalnya yang satu tuh mirip banget kayak donat yang cuman pakai tepung protein tinggi. Nih aku tunjukin bedanya. Tuh, lihat nggak? Yang nomor 3, dia lebih banyak kayak serat-serat angin gini. Sedangkan kalau yang nomor 1 lebih legit lengket gitu. Karena ini biasanya hasil protein tinggi tuh kayak gini kalau biasanya aku bikin ya. Beda-beda banget ternyata guys. Mereka kayak punya kelebihan masing-masing gitu loh. Kita cobain yang kejunya. Mirip donat sourdough sih kalau yang ini. Tapi kalau mau to be honest banget, memang tiga-tiganya juga belum ada yang aku cium ada wangi pumpkin. Mungkin karena aku udah pernah nyobain donat pumpkin yang di Jepang itu kali ya. Dia donat pumpkin, aku jadi nginget ke itu tuh, kok yang itu wangi banget pumpkin ya gitu. Nah ini nggak terlalu, tapi enak. Empuk loh, ternyata dia lama-lama kalau dikit tuh empuk airy gitu. Oke, mari sekarang kita kasih ratingnya dulu. Setelah aku coba-coba lagi, untuk sementara dari 3 ini ya, menurut aku yang paling secara kumulatif, jadi bukan hanya rotinya doang, tapi sama topping dan semuanya enak, menurut aku ini yang paling enak. Jadi ini aku kasih rating 9. Jadi ini yang urutan kedua. Jadi nomor 2 beneran urutan kedua aku kasih rating 8,5. Baru yang ketiga aku baru bisa kasih rating 8. Tapi sebenarnya tiga-tiganya mostly enak. Tapi tiga-tiganya kekurangannya sama, yaitu adalah tidak wangi, aroma pumpkinnya kurang. Oke, sekarang cobain yang 2 terakhir. Dua-duanya karena variannya unik-unik makanya aku pisahin. Tapi mereka juga punya sih yang original dan ini juga ada yang meses. Nah ini kita cari dulu yang paling normal. Ini yang cuman pakai gula halus. White ringnya juga ada. Kita buka dulu. Oh warnanya tapi putih ya, nggak sekuning kayak donat labu gitu loh. Kayaknya kita salah deh. Aku yakin banget ini bukan pumpkin donat. Kalau empuk banget guys. Tapi gak ada rasa pumpkin ya tuh. Aku cobain menu lainnya. Takutnya memang kebetulan yang ini bukan yang pumpkin. Ini ada yang ini, nggak tahu isinya apa tuh. Ada custardnya. Iya loh, warnanya putih gini loh. Warnanya kayak kuning muda gitu. Dari warnanya sih kelihatannya lihat deh kayak adonan donat kentang. Apa pumpkinnya pakai kentang? Sekarang kita cobain yang ini. Ini tuh kayak ada butter terus kayak ada daun-daunnya gitu. Tuh isiannya sebanyak itu ya guys. Empuk banget. Enak banget. Kayak tau nggak Korean cheese garlic bread itu yang lagi viral itu? Rasa butternya kayak gitu. Jadi kayak butter dicampur kayak manis-manis. Ada rasa lemonnya juga tapi ada wangi garlic. Enak banget. Ini out of context gitu. Kayak bukan pumpkin donat. Tapi ini aku sangat rekomendasi kalian cobain yang flavor ini. Terakhir coklat ya kita cobain. Ini kayaknya kunafa Dubai-Dubayan deh. Ada pistachio-nya, ada coklatnya. Tuh kayak gitu. Pistachio paste-nya tuh terlalu dicampurnya kering banget sama kataifi-nya tuh. Jadi agak dry konsistensinya. Ini udah sekuning ini aja masih kagak kecium bau pumpkinnya, apalagi ini. Cuman ya memang kalau adonan dipegang udah jauh lah sih, ini emang fluffy banget. Tapi kan gak bisa begitu, kita kan belinya karena pumpkin. Oke lanjut, terus ini juga katanya lagi viral banget donat pumpkin. Katanya ini yang paling enak, ini yang paling enak. Ada beberapa yang nge-review, kita cobain juga. Oke kita akan mulai dari yang polosannya dulu. Memang tuh kalau secara tekstur, kelihatannya dia yang sedikit padat fluffy. Tapi gak kopong ya, padat kayak donat kampung sih teksturnya. Cuman dia setengahnya kuning. Tuh, jauh guys. Ini baru salah satunya yang kayak gue makan, labunya ada di hidung gue. Beneran, kayak gue makannya gitu, pasti gue langsung kayak, apa nih donat labu gitu. Kalau ini paling kekurangannya buat aku nggak fluffy aja, nggak empuk gitu ya. Cuman mungkin kalau dia beli lebih fresh made langsung dari toko, lagi anget dimakan sih mungkin pasti empuk ya. Kalau secara rasa udah on point banget, wangi pumpkin, manisnya pas, legit, fluffy. Sekarang kita cobain ada isiannya dulu ya. Oh ada custardnya. Kayak susu ya isiannya. Kalau kalian pengen nyari donat pumpkin, baru ini sih menurut aku yang benar-benar wangi pumpkin. Nah ini ada lime-nya gitu di atasnya, tapi isiannya sama sih, krim-krim kayak tadi juga. Jangan ini sama guys. Enak, seger, dalamnya asem. Terakhir yang meses.
Ini baru selera aku guys, jadi butternya tuh asin. Jadi pas kena meses nggak manis ketemu manis. Paling enak yang meses, surprisingly. Nih, tekstur donatnya dia kayak gini. Karena ini bener-bener the real donat pumpkin kalau menurut aku. Jadi ini baru bisa aku kasih rating 7. Yang ini aku kasih rating 9. Sama-sama yang pertama. Tapi nanti yang menang siapa kita lihat price point sama packagingnya dulu. Oke, jadi di sini sekarang kita akan tulis skornya. 1, 2, 3. Cring. Ini dia skornya. Sekarang kita akan tanya harganya dulu. Soalnya yang nomor 1 dulu, harganya berapa? Berarti ini harganya satu piece-nya adalah 20.000. Jadi nggak murah ya guys harganya, lumayan pricey. Tapi kalau melihat dari ukuran donat sama toppingan, aku nggak bisa bilang terlalu pricey juga karena memang toppingannya banyak dan memang kalau donat pumpkin bahan dasarnya lebih mahal dari donat biasa. Kalau yang nomor 2 harganya, oh jadi yang ini tuh lebih murah tapi memang harus lebih murah karena dia lebih kecil. Yang nomor 1 tuh lebih besar dan secara topping juga nomor 1 jauh lebih banyak. Kalau nomor 3 oh sama, berarti ya kurang lebih lah guys ya, harganya mirip-mirip. Sekarang yang ini dulu, ini kita cari yang originalnya aja, harganya berapa? 14.000. Lah kok malah lebih murah ya? Ini lebih murah, tapi ya memang gue bingung pumpkinnya kemana gitu ya. Nah yang ini berapa? Oh, yang ini harga 15 ribuan, berarti ini yang paling worth it ya. Jadi kalau kalian sekarang kita ngeliat nilai secara worth it, dialah yang paling worth it karena udah 15 ribu. Pumpkinnya berasa banget. Jadi kalau secara price point yang menang masih nomor 5. Dikasih skornya 5, tambahin lagi yang ini 4, tambahin lagi yang ini 3, tambahin lagi yang ini 3, baru tambahin yang ini 2 skornya. Oke, sekarang tinggal terakhir kita review packagingnya. Karena kita juga tidak boleh mengesampingkan packaging, karena packaging juga penting gitu ya. Oke, langsung dari yang nomor 1 dulu yang kita reveal. Nomor 1 itu siapa? Oke, ini nomor 1 adalah Yance Cake. Oh ini Yance, emang katanya dia lebih mahal sih, tapi lihat deh packagingnya guys. Ini goals banget packagingnya. Bagus banget ibu. Ini kita buka ya, dia kalau beli tuh isinya 12 dan lihat rapi banget. Parah, diplastikin, diboxin, disekat. Ini sangat amat proper. Jadi untuk packaging kalau skornya 1 sampai 5, 5. Yang nomor 2 adalah deng. Oke, packagingnya kayak gini. Pakai stiker ya guys, ditaruh. Oke, ini pakai plastik mika. Ini harap dicatat bukan untuk julid. Aku memang ngasih skor sesuai yang masuk akal aja setelah ngeliat packaging kayak gini. Kalau aku kasih ini rating 5 berarti aku nggak jujur. Jadi untuk skor packagingnya aku kasih rating dari 1 sampai 5, 1. Semoga bisa diperbaiki packagingnya biar lebih proper. Jadi nilai jualnya semakin bagus ya. Lanjut ke nomor 3. Gary Catering. Yeay, ini yang namanya Gary Catering. Tuh, packagingnya masih oke, walaupun memang tidak se-hard box dan secakep Yance, tapi ini udah proper sih menurut aku. Desainnya juga kuning-kuning mencolok gitu ya, jadi dia tuh punya warna dia sendiri. Oke, untuk harga 15.000 ini bukan yang super duper wow banget packagingnya, jadi ini baru aku kasih rating 3. Katanya yang nomor 2 juga, tapi seenggaknya dipakein plastik kayak gini ya guys, jadi nggak donat langsung dimasukin ke sini, tapi tetap menurut aku plastik mikanya guys masih kurang proper. Ini kayak buat nasi kuning gitu sih harusnya. Lanjut ke yang nomor 4. Oh, ini adalah nama donat fresh Japanese. Jujur emang udah ditulis pumpkin donat. Jadi nggak mungkin ini donat kentang. Ini memang pumpkin. Jadi untuk packaging menurut aku ini cute banget packagingnya. Kalau secara estetika kekinian, ini estetika kekinian banget. Nah ini aku kasih rating 4. Terakhir ini adalah apa namanya? Ya ampun, itu banget dia nggak narsis loh. Packaging depannya kagak ada tulisan, cuman kayak ada apa ini, gambar apa lagi ini? Oh donat, fresh donat, pumpkin and good. Logonya di sini doang brand. Untuk packagingnya ini standar packaging donat, tapi dia bagus ya, boxnya box dove gitu dan cute. Namanya adalah M&T Donat. Ini tuh berarti yang dicariin Jerome ya. Yang kata Jerome enak, jujur sih berarti Jerome karena dia di Jepang gak sih Jerome tuh? Iya, dia pasti di Jepang makanya dia tahu pumpkin donat. Jerome kalau nonton video ini, gue ngerti kenapa lo suka ini. Karena waktu gue di Jepang, gue juga makan kayak begini rasanya harusnya. Ini secara packaging aku kasih rating 4. Yeay, I'm so excited. Mari sekarang kita reveal pemenangnya secara keseluruhan ya. Jadi dari harga, rasa, dan packaging. Yang mana kira-kira yang menang? Sekarang di posisi kelima dulu siapa nih herannya? Siapa? 2. Jadi juara terakhir kita adalah ini, tapi sebenarnya gini guys, mungkin dia kalah karena dari segi topping, price point, sama packaging. Tetap menurut aku Peak Baking House rasanya tetap enak dan ini honest review. Oke, di posisi berikutnya juara keempatnya adalah Nama Donat. Tapi aku
kesampingkan yang rasa Korean cheese ya. Yang Korean cheese-nya enak banget. Tapi mungkin dia ada di posisi ini karena ya itu dari segi price point sama rasa. Rasanya menurut aku kurang pumpkin. Lanjut ke juara ketiga kita adalah Gary Catering. Juara ketiga. Emang dia kalau misalnya aku ingat dia yang paling aman aja gitu loh. Juara dua adalah sama. Oke, kalau skornya sama berarti aku tentuin ya. Kalau kalian sukanya rasa-rasa yang jadul, yang kayak misalnya cuma meses, keju, gula halus, mungkin kalian akan lebih suka ini. Tapi kalau aku makan donat pumpkin, aku pengennya yang berasa pumpkin. Jadi dia menurut aku lebih enak dan lebih worth it. Jadi kalau dari aku posisi juara duanya adalah Bu Yance. Posisi juara satunya adalah MNT. Jadi Jerome nggak salah ngeviralin ini ya, say. Karena memang rasanya pumpkin banget. Aku nggak tahu MNT brand apa, brand UMKM atau udah besar aku nggak ngerti ya. Tapi terus sukses terus, keep doing what you're doing karena menurut aku rasanya udah enak banget. Komen di bawah siapa yang udah pernah nyobain para donat Pabu ini. Tolong jangan ada peperangan ya karena ini hanya balik ke selera masing-masing lagi. Sukses untuk semuanya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. I'll see you and you on my next one. Bye bye.